Pagi itu, mentari terbit dengan warna keemasan yang menenangkan, memancarkan kehangatan yang sama dengan semangat yang harus kita jaga dalam diri kita. Seringkali kita lupa, di balik rutinitas yang padat dan kesibukan yang tak berujung, ada sebuah organ yang bekerja tanpa henti. Sebuah pahlawan tak terlihat, hati lever. Hati kita adalah pabrik detoksifikasi tubuh yang paling efisien, penjaga gerbang yang memastikan keseimbangan dan kebersihan internal. Namun, seperti pahlawan manapun, ia butuh perlindungan, butuh dukungan. Mari kita singkap kisah ini bukan sebagai sebuah ancaman, melainkan sebagai sebuah ajakan. Sebuah ajakan untuk mencintai diri sendiri dengan cara yang paling fundamental, merawat hati. Kisah perjalanan hati, pahlawan yang terlupakan. Bayangkan hati Anda sebagai kota yang sibuk dan dinamis. Setiap hari, kota ini memproses segalanya dari nutrisi yang Anda serap hingga racun yang masuk ke dalam tubuh. Ia adalah penyaring utama, memastikan darah Anda bersih dari zat berbahaya. Namun, seperti kota yang terus-menerus diserbu polusi, jika kita tidak menjaga lingkungan internal ini, hati akan lelah dan fungsi vitalnya mulai terganggu. Kita sering menganggap enteng kemampuan hati untuk pulih. Memang, hati memiliki kapasitas regenerasi yang luar biasa. Namun, kemampuan itu tidaklah tak terbatas. Ketika kita terus-menerus membebani hati dengan gaya hidup yang tidak sehat, kita menempatkannya dalam kondisi stres kronis. Stres ini bukanlah stres emosional, melainkan stres metabolik yang menggerogoti sel-sel hati, perlahan tapi pasti. Dalam setiap keputusan yang kita ambil tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan bagaimana kita bergerak, kita sedang menulis nasib hati kita. Apakah kita akan menulis kisah tentang kehancuran yang lambat, atau tentang vitalitas dan ketahanan? Menghindari musuh terbesar hati. Ada beberapa musuh yang secara diam-diam menyerang dan merusak hati. Mengenali mereka adalah langkah pertama untuk melindungi pahlawan internal ini. Pertama, alkohol. Racun yang mencairkan semangat. Tidak ada musuh yang lebih nyata bagi hati daripada alkohol. Meskipun konsumsi sesekali mungkin terasa tidak berbahaya, kebiasaan minum berlebihan adalah salah satu penyebab utama penyakit hati, berlemak alkoholik ALD, sirosis, dan gagal hati. Alkohol adalah toksin yang harus diproses oleh hati. Proses ini menghasilkan zat berbahaya yang merusak sel-sel hati dan memicu peradangan. Bayangkan hati Anda adalah spons. Setiap tegukan alkohol adalah air beracun yang terus membasahi spons. Itu sampai akhirnya ia tidak bisa lagi menyerap dan mulai hancur, mengurangi atau bahkan menghentikan konsumsi. Alkohol adalah hadiah terbaik yang bisa Anda berikan untuk hati Anda. Kedua, makanan olahan dan gula berlebih, lemak yang membebani. Di era modern ini, kita dikelilingi oleh makanan yang sangat diproses, kaya akan gula tambahan dan lemak tidak sehat. Makanan-makanan ini, khususnya gula fruktosa yang berlebihan dalam minuman manis dan makanan ringan, memaksa hati untuk bekerja keras mengubahnya menjadi lemak. Proses ini memicu penyakit hati berlemak non-alkoholik NAFLD, kondisi di mana lemak menumpuk di hati. Bahkan pada orang yang tidak minum alkohol, NAFLD adalah epidemi tersembunyi yang bisa berujung pada peradangan dan sirosis. Mengurangi asupan gula dan lemak trans adalah langkah krusial untuk mencegah hati Anda menjadi liver berlemak. Ketiga, obat-obatan dan suplemen tanpa pengawasan. Meskipun obat-obatan dirancang untuk menyembuhkan, banyak yang memerlukan hati untuk memetabolismenya. Beberapa obat-obatan bebas maupun resep, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur tanpa pengawasan medis, dapat menjadi racun bagi hati. Contoh paling umum adalah overdosis paracetamol. Jangan pernah menganggap enteng dosis obat dan selalu berkonsultasi dengan profesional medis. 7 kunci motivasi untuk hati yang sehat. Setelah kita memahami apa yang harus dihindari, mari kita fokus pada apa yang harus kita lakukan. Ini bukan tentang pengorbanan, melainkan tentang investasi-investasi pada vitalitas dan masa depan Anda. Pertama, hidrasi optimal. Air adalah kehidupan. Hati sangat bergantung pada air untuk berfungsi dengan baik. Air membantu proses detoksifikasi dan memastikan sirkulasi darah yang lancar. Minumlah cukup air sepanjang hari. Hindari minuman manis dan bersoda.
Pilihlah air mineral atau teh herbal tanpa gula. Kedua, diet seimbang. Makanan sebagai obat. Fokus pada diet yang kaya akan serat, buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan lemak sehat. Makanan seperti brokoli, bayam, wortel, alpukat, dan kacang-kacangan kaya akan antioksidan dan nutrisi yang mendukung fungsi hati. Pertimbangkan untuk mengonsumsi makanan superfood untuk hati seperti teh hijau, kunyit, dan bawang putih. Ketiga, gerak aktif, mengalirkan energi positif. Aktivitas fisik tidak hanya baik untuk berat badan dan jantung, tetapi juga sangat penting untuk hati. Olahraga membantu mengurangi peradangan dan mencegah penumpukan lemak di hati. Tidak perlu menjadi atlet maraton, bahkan berjalan kaki cepat selama 30 menit setiap hari sudah sangat bermanfaat. Keempat, jaga berat badan ideal. Kegemukan, terutama obesitas perut, adalah faktor risiko utama untuk NAFLD. Menjaga berat badan ideal melalui kombinasi diet, sehat, dan olahraga adalah salah satu cara paling efektif untuk melindungi hati. Kelima, hindari racun lingkungan. Hati juga bertugas memproses racun dari lingkungan, seperti pestisida, bahan kimia dalam produk pembersih, dan polusi udara. Sebisa mungkin, gunakan produk alami, ventilasi ruangan dengan baik, dan pilih makanan organik jika memungkinkan. Keenam, tidur berkualitas. Tidur adalah waktu bagi tubuh untuk memperbaiki diri. Kurang tidur dapat meningkatkan stres oksidatif dan peradangan. Yang keduanya dapat merusak hati. Pastikan Anda mendapatkan 7-9 jam tidur berkualitas setiap malam. Ketujuh, manajemen stres. Stres kronis dapat mempengaruhi kesehatan hati secara tidak langsung. Seringkali mendorong kebiasaan tidak sehat seperti makan berlebihan atau konsumsi alkohol. Praktikan teknik relaksasi, meditasi, atau hobi yang menenangkan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik Anda. Kisah yang terus berlanjut. Setiap hari adalah babak baru dalam kisah kesehatan kita. Hati kita, sang pekerja keras yang setia, tidak pernah meminta imbalan. Ia hanya meminta perhatian dan perawatan. Bayangkan hati Anda sebagai sebuah orkestra yang harmonis. Ketika setiap instrumen dimainkan dengan benar, nutrisi yang tepat, gerakan yang cukup, dan istirahat yang memadai, orkestra tersebut menghasilkan melodi kehidupan yang indah dan vital. Namun, jika salah satu instrumen rusak atau dimainkan terlalu keras, seluruh simfoni akan terganggu. Kita sering lupa bahwa kesehatan adalah kekayaan yang paling berharga. Bukan hanya kekayaan finansial, melainkan kekayaan vitalitas yang memungkinkan kita menikmati hidup sepenuhnya. Merawat hati bukanlah beban, melainkan sebuah kehormatan. Ingatlah selalu, hati Anda adalah harta karun, jangan biarkan berkarat. Biarkan setiap pilihan sehat yang Anda ambil hari ini menjadi tanda terima kasih kepada hati Anda. Jadikan ini bukan sekadar tugas, melainkan sebuah petualangan cinta diri. Hati yang sehat bukanlah tujuan, melainkan sebuah perjalanan yang berlanjut. Hiduplah dengan penuh kesadaran, dan rasakan betapa indahnya memiliki hati yang kuat, yang siap membawa Anda melalui setiap detik kehidupan.